Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Kamila Sukma, mahasiswa S2 program studi Magister Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya pada kali ini akan menyampaikan refleksi diri saya terhadap pembelajaran yang saya ikuti dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Ekonomi bersama Bapak Yuhendri. Yang pertama adalah apa-apa yang fakta yang saya rasakan atau yang saya terima selama perkuliahan dengan Bapak adalah bahwa pertama saya mengetahui dengan pasti perbedaan antara metodologi, model, pendekatan dan juga antara teori dalam teknik-teknik pembelajaran. Hal yang saya temukan perbedaan antara perkuliahan dengan yang saya lakukan selama ini di sekolah adalah saya dalam membuat RPP bahasa dalam tujuan pembelajaran biasanya dikatakan adalah melalui pendekatan problem solve learning, misalnya siswa dapat mengidentifikasi, menunjukkan dan memahami. Nah, di sini disampaikan adalah melalui pendekatan. Jadi, discovery learning atau problem based learning atau project based learning dikategorikan ke dalam pendekatan. Nah, ternyata pada saat saya belajar dengan Bapak, ternyata itu bukan pendekatan tetapi adalah model-model pembelajaran. Berikutnya hal-hal yang saya pelajari selama perkuliahan dengan Bapak adalah saya baru mengetahui bahwa salah satu tugas yang harus saya penuhi sebagai mahasiswa S2 adalah mereview jurnal atau artikel dan yang berikutnya adalah bagaimana hal yang jurnal atau artikel yang saya angkat atau yang saya kutip atau yang saya lakukan ini adalah muara untuk ide tesis saya. Saya terkendala dalam hal aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk pembuatan atau mereview artikel ini. Di antaranya seperti aplikasi Mendeley, apalagi itu Harzing, ada yang Bapak sebutkan di sana adalah tentang risk dan juga bagaimana kita melihat keterbaruan novelty, apalagi itu di situ saya juga mengetahui tentang bagaimana cara kita menemukan sumber referensi yang cepat dalam waktu yang cepat, baik dari jurnal internasional maupun yang ada di dalam negeri dengan keterbaruan yang ada. Jadi dibatasi tahun-tahun yang terbaru. Namun awal pembelajaran pada saat pertemuan kedua Bapak memberikan materi tentang teknik-teknik yang diperlukan dan aplikasi yang diperlukan untuk pembuatan tesis, saya terkendala dengan laptop saya, di mana pada saat itu Word yang ada di laptop saya adalah bukan Word 2010. Nah, jadi karena perbedaan Word tadi saya tidak bisa mengikuti dan hanya menyimak tatapan atau tampilan di slide yang Bapak tampilkan. Dan berikutnya saya berusaha untuk melakukan upgrade dengan mengupgrade laptop yang saya miliki, jadi menambah kapasitas memorinya sehingga di pertemuan ketiga saya sudah bisa membuka aplikasi Mendeley dan juga saya sudah bisa melakukan mengambil referensi dari Harzing dan juga dari aplikasi Mendeley itu sendiri dan bagaimana menyimpannya di dalam database saya. Pengalaman yang saya rasakan memang apa yang Bapak sampaikan dalam perkuliahan memang kadang rasa-rasanya mental saya kena juga seperti strawberry yang Bapak sampaikan. Namun hal itu mungkin karena ketidaktahuan saya. Dan saya merasakan, saya sebagai seorang guru juga merasakan apa yang Bapak sampaikan itu adalah untuk kebaikan saya sebagai seorang mahasiswa, untuk membawa saya agar saya mempersiapkan diri, karena yang sebenarnya yang dilakukan muara dari perkuliahan ini adalah kemampuan saya dalam membuat tesis, dan juga itu sebagai satu syarat untuk kita bisa melakukan nanti seminar dengan melakukan publish jurnal atau mereview jurnal atau artikel orang. Jadi artinya walaupun saya pertama merasa kaget dan juga merasa cemas, namun saya tertantang dengan apa yang Bapak sampaikan dan saya berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dan mengikuti apa tuntutan yang ada di dalam perkuliahan tersebut. Berikutnya pada saat pertemuan keempat Bapak tidak hadir, lalu ada di sana tugasnya adalah membuat dari 500 kata menjadi 1000 kata dengan daftar pustaka yang minimal ada 15. Saya mampu menyelesaikannya dengan mengadopsi atau mengambil jurnal-jurnal yang ada dari luar negeri, karena saya berpikir untuk meminimalisir Turnitin nanti pada saat apabila Bapak lakukan uji Turnitin, walaupun memang mau tak mau kita harus melakukan terjemahan atau
transliterasi dari adaptasi dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, namun saya mengalami kendala pada saat pertemuan kelima itu secara online learning. Pada saat itu saya sedang berada di luar kota, tidak berada di Kota Padang, jadi saya tidak bisa mengikuti perkuliahan secara bagus gitu ya, karena kondisi sinyal yang tidak stabil dan saya tidak menangkap dengan jelas apa tugas yang Bapak instruksikan di pertemuan tersebut. Namun pada saat saya tanyakan dengan adik-adik yang ada, dengan rekan yang ada di sesama mahasiswa S2, menyampaikan bahwa tugasnya adalah pertama melanjutkan review artikel dari 1.000 menjadi 6.000 kata. Saya berpikir pada saat tugas seperti itu, karena kita tidak ada pertemuan dengan rekan yang lain, adalah menambah lagi sumber referensi dari artikel saya. Jadi saya lakukan dengan penambah referensi dari 15 sudah menjadi hampir 30 referensi literatur yang ada. Nah, pada saat pertemuan di sekolah atau di kampus ya, baru saya menanyakan kepada rekan-rekan sesama mahasiswa lain, dan itu terjadi perbedaan konsepsi antara saya dengan yang saya dapatkan. Ternyata di sana disampaikan bahwa yang dikatakan melanjutkan dengan mereview jurnal itu memang kita membuat jurnal baru atau artikel baru dari review artikel yang sudah ada. Artinya dari referensi yang ada lalu kita membuatkan susunan metode penelitiannya apa, hipotesisnya seperti apa, dan itu yang dilakukan bukan hanya satu literatur atau sumber jurnal, tapi ada dari beberapa dan kita buat sendiri. Pengertian saya adalah memang mereview apa-apa saja isi jurnal yang saya baca tadi, lalu saya simpulkan penelitian ini hasilnya seperti ini, metodenya ini hasilnya seperti ini. Dilakukan begitu seterusnya sampai selesai daripada seluruh referensi. Ternyata tidak. Nah, jadi karena perbedaan antara yang saya pahami dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, saya merasa gampang juga untuk bisa menyelesaikan tepat waktu. Lalu kendala saya yang terjadi pada saat saya mereview jurnal itu adalah saya salah melihat tanggal. Saya pikir tanggal 1 Oktober itu adalah jatuhnya di hari Minggu, jadi saya masih berpikir bisa mengerjakannya nanti setelah saya sampai kembali ke Lunang. Namun ternyata 10 menit menjelang due-date-nya berakhir, saya rasa-rasa lagi, oh ternyata ini sekarang tanggal 1 bukan tanggal 30. Jadi akhirnya saya hanya mengekspor atau mengupload jurnal saya yang pada saat itu hanya masih baru 2.000 kata, belum memenuhi tuntutan yang Bapak sampaikan 6.000 kata. Namun saya berpikir lebih baik saya mengirimkan di 2.000 daripada nanti terlambat jadi 6.000. Harapan saya mungkin ke depan saya bisa lebih cermat lagi, lebih teliti lagi, dan harapan adanya berbagi dari teman-teman yang lain. Karena jujur saja mungkin pada saat saya kuliah S1 dulu tahun 2000-an itu belum ada tagihan dalam membuat jurnal atau review jurnal, dan pada saat saya baca di sumber yang ada di YouTube atau di Google itu berbeda antara yang disampaikan di YouTube dengan apa tagihan yang ada dalam perkuliahan. Tapi it's okay, itu tidak menjadikan saya untuk patah arang, namun saya menjadi tertantang untuk bisa melanjutkan membaca lagi artikel-artikel berikutnya agar persiapan untuk membuat ide penulisan tesis saya nanti tidak terkendala. Nah, hari Sabtu tanggal 1 Oktober itu juga kami melakukan seminar tentang keterbaruan atau novelty dengan Bapak Prof. Yuliansah dari Universitas Lampung, dan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bertanya kepada beliau, dan saya sampaikan ide tesis saya adalah berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Kenapa ini saya angkat? Karena saya merasakan dampak yang luar biasa kepada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, di mana anak dengan pembelajaran dilakukan per fase, lalu ada tema, dan akhir fase tadi mereka dituntut untuk bisa membuat proyek atau produk yang dihasilkan dari KD yang mereka ikuti. Dan ada juga keunikan dengan adanya semacam tim teaching antara beberapa guru dengan lintas mapel untuk menghasilkan satu produk dari anak tersebut. Jadi dari hasil produk yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka, saya merasakan dampak positifnya. Artinya di sini anak tidak hanya kemampuan kognitifnya saja yang sudah meningkat, tapi kemampuan dia secara keterampilan dan bisa menghasilkan produk yang bisa bernilai jual, yang bisa dimanfaatkan, dan
kemampuan mereka untuk berpikir dan memanfaatkan apa yang ada, dikaitkan juga dengan teknologi yang terbaru, sehingga mereka diharapkan bisa bersaing dan memanfaatkan, mengaktualisasikan ilmu yang mereka peroleh. Nah, berdasarkan kondisi itulah saya tertantang untuk mengangkat ide tesis saya adalah tentang penerapan kurikulum merdeka. Namun saya terkendala dengan sumber referensi yang sebelumnya, karena kurikulum baru, jadi penelitiannya belum banyak. Artinya sumber referensi yang menjadi acuan bagi saya sebagai penelitian terdahulu mungkin masih sangat langka sekali. Itu ide yang saya dapatkan. Lalu ide yang kedua adalah bagaimana saya ingin melihat efektivitas pendekatan project based learning ini terhadap kemampuan siswa. Karena saya merasakan sendiri di sekolah-sekolah yang selama ini masih penerapan K13, siswa itu masih lebih terfokus kepada pendekatan pembelajaran dengan model discovery learning. Sedangkan project based learning ini masih sangat minim sekali dilakukan oleh guru, mungkin karena keterbatasan sarana dan prasarana, dan juga mungkin keengganan guru untuk berpayah-payah mendampingi siswa dalam melakukan produk. Karena kalau kita lihat pendekatan project based learning itu punya time atau waktu, dan di situ memang harus ada hasil yang didapatkan. Jadi karena hal itulah yang membuat ide saya yang kedua untuk penulisan tesis ini adalah bagaimana keefektifan pendekatan dengan project based learning terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi nantinya. Berikutnya masalah-masalah yang terkendala yang saya rasakan selama pembelajaran dengan Bapak tentu adalah berkaitan dengan keterbaruan dan juga teknologi yang kemampuan yang saya miliki dalam hal teknologi masih sangat rendah. Berikutnya kendala saya adalah lokasi saya yang lumayan jauh Pak dari sekolah ke kampus, yaitu harus ada satu hari perjalanan. Jadi walaupun dengan durasi waktunya 7 jam, namun ketersediaan sarana transportasi yang masih sangat tidak ada. Jadi hanya mobil itu satu hari berangkat pagi dan nanti adalah sore. Jadi karena keadaan tersebut yang membuat saya itu lelah dalam perjalanan. Jadi itulah yang kendala yang saya rasakan. Di samping itu juga saya terkendala dengan banyaknya tugas sekolah dan juga tugas organisasi lain yang saya emban selama ini, seperti di koperasi, di PKK, ataupun di kegiatan-kegiatan lain yang juga menyita waktu dan perhatian saya. Dan saya juga belum selesai dalam program guru penggerak, dan insya Allah tinggal 2 bulan lagi selesai. Sebenarnya kemarin target saya adalah kalau tidak adanya kendala antara peralihan program guru penggerak dari pusat yang dilimpahkan kepada daerah, saya berharap pada saat saya mengikuti perkuliahan ini saya telah selesai. Namun karena memang kendala ini di luar kuasa saya, ya otomatis kepadatan aktivitas yang tidak disengaja ini ya memang harus saya sikapi dengan bijaksana. Saya berusaha untuk bisa mengerjakan seluruhnya walaupun mungkin hasilnya belum maksimal atau belum sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Selanjutnya apa yang saya usaha lakukan untuk mengatasi permasalahan saja. Yang pertama memang saya melakukan manajemen waktu, lalu saya membuat skala prioritas dalam kegiatan saya, bagaimana saya bisa memilah dan memilih program apa yang harus saya dahulukan, aktivitas apa yang harus saya kerjakan, dan yang paling utama adalah tidak malu untuk bertanya. Karena bagaimanapun perbedaan abad dan era yang saya terima dengan adik-adik mahasiswa lain yang juga seangkatan namun mereka baru tamat, itu keterbaruannya sangat berbeda. Yang paling penting adalah saya menjadikan apa yang saya rasakan ini adalah sebagai pengalaman, menjadi guru yang berharga bagi saya, membuat saya lebih bermental baja lagi dan menyikapi bahwa Allah itu memberikan kemampuan, memberikan cobaan dan ujian kepada saya pasti sesuai dengan kadar kemampuan yang saya miliki. Artinya hanya tinggal saya mampu mensiasati diri saya, mampu memanajemen waktu saya, dan mampu mengambil semua hal-hal positif dari apa yang saya alami dan saya rasakan baik dalam perkuliahan dengan Bapak maupun dengan dosen-dosen yang lain, bahwa itu semuanya semata-mata tidak lain adalah untuk kebaikan saya sendiri. Karena memang sesuai apa yang Bapak sampaikan, kalau tidak diforsir atau tidak dipressure dari sekarang, tentu saya akan menjadi malas dan nanti tidak siap atau tidak mampu beradaptasi dan bersaing, apalagi tidak mampu untuk menamatkan studi tepat waktu.
Ya, mungkin itu yang saya rasakan dan saya saya dapatkan selama pembelajaran dengan Bapak. Banyak hikmah saya terima, banyak pembelajaran baru yang saya peroleh, dan banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapatkan, dan saya merasa senang sekali bisa mengetahui aplikasi-aplikasi terbaru yang itu sangat diperlukan untuk akademik ke depan nantinya. Jadi dari Pak, ide tesis yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa Bapak memberikan saran apa yang terbaik yang harus saya lakukan ke depannya, dan saya berharap Bapak tidak bosan-bosan untuk memberikan kami semacam pengalaman, keterbaruan, berbagi, dan juga berharap target 3 semester ini bisa dituntaskan. Demikian saja refleksi dari saya. Banyak salah, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata tidak pada tempatnya, saya mohon maaf, dan saya berharap mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan studi saya di tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.